Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami ujian dalam hidupnya? Atau sama sekali tidak pernah mengalami keadaan berduka dalam kehidupannya? Tentu semuanya kita pasti pernah mengalami hal itu, mengalami pencobaan, mengalami duka cita, dan mengalami ujian-ujian dalam kehidupan kita. Hari ini sapaan pagi kita mengingatkan kita untuk kembali mengingat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita bisa menghadapi hidup ini, meskipun pencobaan, ujian datang silih berganti, tapi kita tetap bisa merasakan sukacita dan tetap hidup dalam pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 6-9 adalah sebuah pemurnian iman sebagai orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen harus bergembira dalam hidupnya, terus merasakan sukacita. Mengapa? Karena keselamatan yang diberikan oleh Allah. Karena kita dipelihara oleh Allah, diberi kekuatan dalam iman percaya kita. Ya, karena Tuhan sangatlah mengasihi kita, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita diajak untuk bergembira. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Terkadang rasa bergembira itu datang dengan duka cita secara bersamaan. Tapi iman Kristen mengatakan, semakin murni iman kita ketika ada pencobaan, ada masalah, ada beban berat, tapi kita tetap bisa bersuka cita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, ketika sukacita datang dengan duka cita bersamaan, maksudnya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Iman kita jauh lebih bernilai dari emas. Kita semua pasti pernah mengenal emas, atau bahkan pernah memilikinya. Emas adalah logam mulia yang bernilai mahal. Sampai hari ini, banyak orang membeli emas, suka mengoleksinya sebagai investasi, atau juga sebagai kecantikan, sebagai perhiasan. Untuk mendapatkan tingkat kemurnian emas 99,99%, emas harus dibakar dan dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur yang lainnya. Proses ini dimulai dari membakar emas sampai 1000 derajat Celcius, dan juga serangkaian proses kimia yang panjang dan juga pasti melelahkan, sehingga dari semua proses itu bisa menghasilkan emas yang murni dan berkilau. Begitulah berharganya emas dan juga prosesnya. Tapi saudara yang terkasih, dalam kitab Petrus ini disebutkan bahwa iman kita justru jauh lebih berharga dari emas. Karena itu, tentu saja prosesnya untuk memurnikan iman kita juga adalah sebuah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tentu saja untuk sampai ke tahap dewasa itu harus melalui proses yang panjang. Proses dengan pencobaan-pencobaan, dengan ujian, dengan penderitaan, dengan duka cita yang datang silih berganti dalam hidup kita.
Tapi ketika kita sanggup melewati segala percobaan-percobaan itu yang kita lalui dalam hidup kita, maka hal itu akan membuat iman percaya kita semakin murni dan semakin mahal harganya di hadapan Tuhan. Dan jika kita berhasil melewati semua percobaan itu, maka kita memperoleh pujian, kehormatan, kemuliaan yang sudah disiapkan Tuhan pada saat Dia datang untuk kedua kalinya. Saudaraku, meskipun kita belum melihat Allah, namun kita tetap percaya, kita mengasihi Allah, maka kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudaraku, begitulah kita di tempat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan, kita ditempa supaya kita semakin kuat, semakin dewasa, dan menjadi lebih baik dalam menjalani hidup ini. Karena kita sungguh sangat berharga. Maka marilah kita tetap bersyukur. Apapun yang kita hadapi saat ini, pencobaan yang bagaimanapun yang sedang kita alami pada saat ini, kita diajar untuk bersyukur, bergembira, karena Tuhan pasti telah menyiapkan sesuatu yang baik dalam segala pencobaan-pencobaan yang ada di depan kita. Kita bergembira karena Allah telah menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita dipersiapkan untuk tahan uji dalam segala pencobaan. Fokus kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Terus berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya hari ini kita semakin bersukacita dalam Tuhan, tahan uji dalam segala persoalan-persoalan hidup kita, dan masa-masa sulit yang kita lewati bersama. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala yang baik yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa dalam segala ujian kehidupan kami, dalam pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kami sanggup melewatinya karena kuat kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami, karena Tuhan yang menemani kami dalam segala persoalan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, melewati setiap pencobaan yang ada dalam hidup kami. Beri kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan melewati setiap tantangan iman kami. Terpujilah Engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.